Saya baca sampai surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Luar biasa. Baca surat Al-Fatihah isinya qul huwallahu ahad. Ibu, sejak kapan surat Al-Fatihah isinya jadi beda menjadi qul huwallahu ahad? Hati-hati Bu, ini Al-Qur'anul Karim. Jangan seperti itu. Apalagi ibu ini mengaku sebagai yang paham hadis Nabi SAW dan Al-Quranul Karim. Ikhwafillah, saya mohon maaf menjadi sanksi. Apakah memang ibu ini dulunya Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Sikaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami akan kabarkan kembali seorang murtadin yang memberikan kesaksian di channelnya Pak Manubulu, yang mana orang ini dulu mengaku sebagai muslim yang paham Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia paham dalam membacanya dan dia tahu tentang hijaiyah, sampai-sampai dia mengatakan saya tahu dari alif sampai ke kho, katanya demikian, padahal akhir dari hijaiyah bukan kho, begitu ya. Dan ibu ini mengaku dirinya bisa membaca ayat suci Al-Quran, tetapi apa yang terjadi sungguh ini sangat disesalkan ikhwafillah, karena memang orang ini mengaku tetapi klaimnya itu dibantah oleh kesaksiannya sendiri. Jadi kita juga bisa menilainya ikhwafillah. Baik, supaya tidak lama lagi kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh ibu ini, lalu kemudian klaim-klaim apa yang dibawa oleh ibu ini. Silakan ikhwah. Namanya saya masih kecil ya, akhirnya saya jalani sampai saya bisa baca Al-Quran hadis, saya sampai bisa menghafal dari alif sampai bata sampai ha-ho sampai terakhir. Saya bisa sampai tulisan Arab pun Bismillahirrahmanirrahim saya bisa. Saya baca sampai surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Baik. Ini klaimnya cukup luar biasa. Dia mengaku paham Al-Quran dan hadis, bahkan dia bisa membaca Al-Quran dan hadis, katanya demikian. Bahkan dia tahu huruf hijaiyah, Masya Allah, luar biasa. Dan dia katakan bahwa saya bisa membaca surat Al-Fatihah tapi yang dibaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya Allah Karim, ini sangat luar biasa kesaksian yang dimuat di channelnya Pak Manubulu. Akan tetapi mohon maaf kalau misalkan bagi umat Islam ini menjadi candaan, menjadi tawaan, karena dia mengaku sendiri paham Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada nyatanya dia tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Bahkan dia membaca surat Al-Ikhlas pun tadi, Masya Allah, sangat jelimet ikhwah. Baik dari tajwidnya, makhrijul hurufnya, atau sifatul hurufnya, sangat-sangat di luar daripada ekspektasi kita yang mendengarkannya. Kirain dia membaca Al-Quran dengan fasih, karena dia di awal sudah mengaku bahwa dirinya bisa membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa ya ikhwah. Dan sekarang kita akan tampilkan bagaimana anak TK ini yang mungkin akan mengajarkan ibu ini bagaimana cara Al-Fatihah yang baik dan benar sesuai dengan suratnya. Dan tentunya ini yang dibaca bukan Al-Ikhlas. Silakan ibu yang mungkin sudah berkesaksian di channelnya Pak Manubulu, maka dari itu kami tampilkan anak kecil ini, mungkin ibu menjadi tahu bagaimana surat Al-Fatihah yang sebenarnya. Silakan. Saya akan baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti ini jadinya ibu dibikin malu oleh anak TK yang betul baca Al-Fatihahnya, dan tidak salah ketika dia membaca Al-Fatihah, yang dibaca adalah surat Al-Fatihah, bukan surat Al-Ikhlas. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan kembali. Ibu ini ternyata keluar dari Islam karena ada yang membisikin.
Ketika dia membaca syahadat lalu kemudian dia sholat, katanya banyak yang meninggal. Aneh begitu ya, dia sholat banyak yang meninggal. Terus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam sholat itu, banyak yang meninggal. Kemudian ada bisikan, katanya kamu jangan di tempat itu karena kamu tidak cocok, katanya itu roh. Kita tidak tahu apakah roh kudus atau roh apa, kita tidak tahu itu ikhwafillah. Baik, kita akan saksikan bagaimana kesaksian berikutnya dan ini sungguh-sungguh sangat menggelitik ikhwafillah. Silakan. Saya mikir juga, lah kok setiap saya mau ada apa gitu loh, setiap saya sembahyang ada yang meninggal, setiap saya mau di 2 kalimat syahadat guru saya meninggal. Saya mikir juga gitu, kayak ada roh itu bilangin, kamu bukan di situ, kamu udah saya, kayak roh itu bilang, kayak kamu udah dicatat di tempat lain, katanya gitu. Kamu bukan di situ. Padahal saya namanya ngapain, ke mana? Tuhan saya siapa? Siapa lagi? Saya ke mama saya enggak. Saya ke mana? Tuhan saya siapa? Siapa lagi? Saya ke mama saya enggak. Jadi singkatnya ibu ini ada yang memberikan bisikan dan katanya kamu tidak cocok di sana dan sudah ditempatkan di tempat yang lain, begitu kira-kira ikhwafillah. Dan orang ini setiap kali sholat ada yang meninggal, kemudian ketika membacakan syahadat dalam sholat itu meninggal juga. ini sangat luar biasa. Padahal ibu mau sholat atau tidak sholat, yang meninggal itu kan banyak. Tidak harus sholat ataupun ibu sholat, itu yang meninggal banyak. Setiap waktu ada yang meninggal. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal, mau sholat atau tidak sholat, ya kematian pasti bakalan ada terus. Begitu. Termasuk misalkan ibu ini membacakan 2 kalimat syahadat lalu kemudian ada gurunya yang meninggal, berarti itu sudah waktunya. Kalau misalkan setiap waktu ibu sholat terus ada yang meninggal, ya ibu sholat terus. Seperti tahajud, awabin, begitu ya, salat duha, lalu kemudian qobliyah badiahnya, rawatibnya, lalu kemudian salat witirnya dan syukrul hudunya, kemudian tahiyatul masjid, agar orang-orang semua di muka bumi ini semuanya meninggal dunia, kan seperti itu ikhwafillah. Ini kan lucunya. Jadi tentang kematian itu bukan karena sholat atau tidak sholatnya. Adalah ibu misalkan tidak sholat, pasti ibu ini akan meninggal dunia sampai waktunya. Kemudian tadi ada yang membisikkan, jangan sholat dan jangan melakukan hal yang demikian karena kamu itu tidak pas di sana. Mohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu ini yang mungkin usianya lebih sepuh dari kami. Dalam akidah atau kepercayaan umat Islam, ketika melaksanakan sholat lalu kemudian ada yang mengganggu, itu namanya syaitan, itu namanya iblis yang kemudian agar sholat kita tidak khusyuk, agar sholat kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau misalkan ibu sedang sholat dan ada yang mengganggu, yakin pasti itu adalah syaitan, bukan roh ataupun yang lainnya. Itu adalah syaitan, sekali lagi ya. Jadi kami sampaikan kembali kepada ibu yang bersaksi, yang pertama, jangan membawa-bawa Islam kalau misalkan tidak tahu dan tidak paham tentang Islam itu sendiri. Jangan membawa Islam kalau misalkan ibu tidak paham, apalagi tadi sudah mampu dan bisa membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi membaca Al-Fatihah saja yang setiap waktu, kalau misalkan dalam umat muslim itu sholat setiap waktunya, yaitu dengan 17 rakaat dan setiap rakaatnya ada Al-Fatihahnya, tidak mungkin dan mustahil salah dalam melafalkan Al-Fatihah, malah ini ke Al-Ikhlas. Kalau misalkan, mohon maaf, ibu ini mungkin dulunya tidak sholat dan mungkin ibu ini non-muslim. Untuk itu hati-hati ibu dalam berkesaksian, karena hal yang semacam ini akan menjadi hiburan bagi kaum muslimin. Boleh jadi mungkin dalam kesaksian ibu lalu kemudian dilihat oleh non-muslim di sana, ibu ini akan diagung-agungkan karena ketidaktahuan mereka. Akan tetapi kalau misalkan umat muslim yang melihatnya, justru hal ini bisa menjadi hiburan ikhwafillah. Baik, mungkin itu saja dulu bisa kami sampaikan, dan bacaan surat Al-Ikhlas ibu ini akan dibetulkan oleh anak TK ikhwafillah. Silakan kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Arka mau membacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ikhwatillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.